Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, karena kita percaya pagi hari ini Yesus hadir untuk melawat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu ya Yesus. Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa tenang. Haleluya. Yesus, Yesus, terpujilah nama-Mu, Kau Allahku yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami berada dekat-Mu.
kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami Tuhan,
Lebih dari apapun, Kaulah pribadi yang kami cari pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami merindukan mata kami, hati kami tertuju pada Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu dan mengagungkan nama-Mu. Mari bersama-sama dengan saya yang percaya katakan, amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
Bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Mata kami selalu tertuju kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kami menemukan kedamaian, karena di dalam Tuhan kami menemukan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang Tuhan terus beri dalam hidup kami. Mata kami selalu tertuju padamu ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Serahkan padamu, bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan rajaku. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing kami Tuhan. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, untuk membesarkan rajaku. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu,
Pagi ini hati kami mau limpah dengan pengurapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan waktu kami pada hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Kiranya hati kami terbuka untuk Roh Kudus berkarya dan bekerja. Dan yang kami tahu, Tuhan sedang punya maksud melalui hidup kami. Diberkatilah kami pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang diperkatakan oleh hamba-Mu akan menjadi firman Tuhan yang akan berkuasa, firman Tuhan yang bekerja, dan firman Tuhan yang akan berdampak secara nyata. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Irfan Eko. Tetapi mulai minggu kedua bulan Maret ini kita akan punya kebiasaan yang baru. Jadi setiap minggu kedua di setiap bulan kita akan sama-sama melafalkan visi dan misi gereja kita. Visi dan misi gereja kita ini adalah visi misi yang juga dipakai oleh seluruh gereja-gereja yang berkomunitas dengan GSJA Immanuel Malang. Jadi baik di Pogaji, di Pakesaji, di tempat kita, dan juga di Immanuel Malang. Jadi nanti saya akan membaca dan Bapak Ibu akan mengulanginya setelah saya. Begitu nggih Bapak Ibu. Oke, visi gereja. Oke. Terhubung dengan Tuhan, sesama, pelayanan, dan menjangkau yang terhilang. Misi gereja. 1. Membangun jemaat yang hidup dekat dengan Tuhan. 2. Mengasihi sesama. 3. Melayani Tuhan. 4. Memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita mirip Pancasila ya, tapi tapi ini penting untuk kita tahu karena 2024 kita akan berjalan di dalam visi dan misi ini. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Irfan. Salam, selamat pagi, saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kira-kira sudah banyak yang kenal atau yang belum ya? Kalau belum kenal, maka nanti dikira enggak sayang saya gitu. Perkenalkan, saya Pendeta Irfan Eko Agustin. Kalau pelayanannya sudah tahu di Pogaje ya. Nanti kapan-kapan kita ke Pogaje lagi ya. Oke, saya berterima kasih diberikan kepercayaannya untuk membawakan sebuah firman Tuhan khususnya di tempat ini. Dan saya berharap firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang kita bawakan, bahwasannya hidup dekat dengan Allah. Saya kemarin itu di WA oleh Pastor Abraham, bahwasanya temanya hidup dekat dengan Allah. Terus saya waktu Pastor Abraham bilang seperti itu, saya langsung teringat teman saya bilang, hidup dekat dengan Allah ini hampir-hampir saya lah posisinya ini sudah benar-benar dekat dengan Tuhan. Itu artinya konotasinya itu saya ini sudah tidak ada di dunia ini. Saya teringat seperti itu. Nah, terus saya tanya lagi, firmane diambil dalam apa Mas? Bebas katanya. Lah iki tak bebas iki lah mendekati apa gimana ini saya gitu. Tetapi bukan seperti itu. Itu waktu itu hanya sebuah kita ngobrol-ngobrol dengan teman saya, terus saya teringat teman saya bilang seperti itu. Tetapi saya mau katakan, hidup dekat dengan Tuhan itu kita ini harus seturut dan serupa dengan Tuhan. Seperti lagu yang dikatakan tadi ya, aku mau selalu menyenangkan hatimu. Itu jangan hanya dinyanyikan di dalam bibir, tetapi juga harus dilakukan di dalam tindakan kita. Firman kita akan terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ini biasanya ayat favorit ini. Ini ayat favorit, satu ayat saja. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat
Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Sudah menemukan semua saudara? Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini ayat sederhana sebetulnya. Biasanya ayat ini saya pakai untuk memberi semangat untuk para mempelai yang sedang menikah. Gitu. Karena ayat ini gampang sekali diapalkan. Biasanya yang bapak-bapak ini yang suka minum suplemen, namanya ada M150. Ya toh? M150. Nah, ini di dalam Alkitab adalah M633. M633. Nah, ayat ini mengatakan dengan jelas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini jangan dibalik. Ya, jangan dibalik, tetapi harus mengikuti standarnya Tuhan. Yang pertama, hidup dekat dengan Allah, berbicara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saya mau gambarkan sebuah pemahaman yang secara singkat. Kalau kerajaan Allah itu berbicara sebuah simbol atau gambar, ya toh, itu mudah untuk dipikirkan. Mudah untuk digambarkan, tetapi rumit untuk setiap manusia bisa menerimanya. Contohnya apa? Saya tadi melirik di gambar dan simbolnya eklesia. Kira-kira jemaat di tempat ini hampir semuanya mengerti enggak itu gambar seleret itu seperti apa, maknanya apa? Seleret di bawahnya seperti apa, ada titik-titik itu kira-kira sudah pernah dijabarkan Mas Abraham. Tapi kalau dilihat gambarnya simbol bisa ya. Yang sekolah ada gambar Tutpuri Handayani yang biru itu. Sampai sekarang pun saya juga masih belum bisa. Ya toh? Kalau kerajaan Allah itu diibaratkan sebuah simbol, itu gampang sekali untuk dilihat, ya toh, terus digambarkan, tetapi kadang orang tuh sulit untuk menerimanya. Itu kerajaan Allah. Kadang kita bisa menawarkan kepada orang kerajaan itu seperti ini, Tuhan memanggil kita seperti itu, tapi tidak semua orang bisa menerimanya. Yang kedua, kerajaan Allah berbicara sebuah bahasa kiasan di mana memang kita berbicara tentang surga. Tetapi tidak semua orang mau untuk berangkat duluan. Contoh sederhana, Pak, Bu, kalau nanti mati percaya masuk surga, percaya. Mau berangkat duluan, oh mohon maaf, belum panggilan ya. Benar apa enggak? Tetapi keyakinan tetap ada. Saat kita menerima Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dijamin keselamatan kita. Tetapi suruh berangkat duluan, ya kosek toh Pak. Cicilan panci si enek kok Pak. Cicilan dandang si enek kok Pak. Engkau lak wis dipanggil ya panggah budal kok Pak. Tapi ya kosek gitu. Ya. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman sederhana kalau kerajaan Allah itu sebagai simbol dan sebagai bahasa kiasan itu akan menggiring kita ke dalam sebuah pemahaman. Di dalam kita adalah kebenaran itu bukan fakta dan fakta itu juga bukan kebenaran. Contoh sederhananya, pertama, saya akan menikah dan tinggal dengan pasangan saya sampai mati. Itu kebenaran. Tidak ada namanya saya hari ini menikah, besok saya cerai, tidak ada. Apalagi anak Tuhan. Tidak ada di sini ya. Pokoknya saya menikah sampai pasangan saya dijemput Tuhan. Tetapi faktanya, ya toh, kapan pasangan kita meninggal? Tidak ada yang tahu ya. Harapannya, kebenarannya kita akan tinggal dengan pasangan kita sampai melihat anak cucu kita, buyut kita. Tetapi kapan meninggalnya tidak ada yang tahu. Nah,
Itu baru dalam hidupan sosial. Yang kedua, dalam hidupan bergereja, kita faktanya, saya tahu Tuhan amat sayang dengan saya dan mengasihi saya. Fakta itu. Ya toh? Yohanes pasal yang 3 ayat 16 kalau nggak salah ya. Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan nanti akhir bulan itu kita akan merayakan ibadah Paskah, di mana Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita. Tahu, tapi kebenarannya yang sering terjadi adalah apakah saya sudah mengasihi dan sangat dekat dengan Allah selama ini? Yo, ini tidak usah dijawab ya, dijawab dalam hati saja. Apakah saya sudah mengasihi Allah dan dekat dengan Allah selama ini? Tuhan sayang sama kita, rela berkorban untuk kita, tetapi kita rela tidak gantian berkorban untuk Tuhan. Sebab kerajaan Allah hanya dipandang dalam sudut simbol dan kiasan di dalam hidup. Banyak anak-anak Tuhan ya toh, memandang hal ini sederhana. Saya kadang tergelitik, ada orang berfilsafat seperti ini. Kita adalah wayange, Tuhan iku dalange. Jadi kita harus manut takdire Gusti. Tetapi pertanyaannya, banyak orang yang udah didalangi Tuhan tetapi bergerak sendiri. Ya toh? Wayang itu kalau nggak digerakkan dalang itu nggak bisa bergerak. Tetapi manusia bisa bergerak sendiri. Tetapi filsafatnya kita ki wayangi. Berarti nanti ada namanya sistem teknologi wayang bergerak sendiri ya gitu. Dalangi main komputer gitu ya. Nah, saya berharap anak-anak Tuhan seperti lagu yang dinyanyikan tadi, kita mau menyenangkan Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Susah pasti, sedih Pak selalu, gitu toh. Mengikut Tuhan itu bukan berbicara kita suka, ya toh, tetapi banyak kedukaan yang harus kita lewati. Tadi pagi saya dari Pogaje bangun 4:30. 4:30 bangun persiapan datang ke sini. Ada susahnya Pak, ada. Kayak udan-udan waktu narik selimut aslinya. Narik selimut gitu paling enak. Tetapi apa ya? Karena Tuhan mengasihi saya pun harus mengasihi Tuhan. Mungkin saya tidak bisa mati untuk Bapak Ibu atau jemaat lainnya atau jemaat saya yang layani. Tetapi melalui tindakan kita mengasihi Tuhan, kita pagi-pagi duduk di sini, itu suatu tindakan yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Nah, berikutnya kita akan memandang kerajaan Allah itu secara harafiah. Saat kita mau memandang kerajaan Allah dalam sudut pandang yang harafiah atau nyata, secara nyata, maka ada kewajiban yang pasti kita kerjakan secara pasti. Kita tidak bisa menentukan kapan kita mau dipanggil Tuhan, nggak ada yang tahu. Kita semua nunggu antrian, termasuk saya. Orang yang di surga atau yang sudah dipanggil Tuhan tidak akan pernah kembali lagi kepada kita, tetapi kita yang akan pergi ke sana. Nah, kerajaan surga secara harafiah adalah Matius pasal 6 ayat yang ke-10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita memang punya gambaran surga. Tetapi bagaimana cara membawa masuk ke dalam diri kita? Ini harus kita tarik. Nah, kerajaan Allah dalam arti harafiah mengharuskan kita menarik suasana surga. Yang pertama berbicara kepada pribadi kita. Ini paling penting, berbicara personal.
Kita bisa gambarkan, oh kerajaan itu seperti ini, enak, semua diladeni, semua tercukupi. Ya toh? Demikian juga pribadi kita yang pertama kali mencari itu atau menerima itu, kita harus tanamkan bahwasannya saya nanti kalau tidak ada, Tuhan sudah sediakan tempat bagi saya yang terbaik. Jangan nanti kalau ditanya, ya mbuh lah, Allahu alam, atau mudah-mudahan. Ini sangat penting sekali. Yang kedua, bagaimana kerajaan surga ada di dalam kita adalah tadi pribadi kita, yang kedua adalah keluarga kita. Keluarga ini adalah suatu pondasi yang kuat di dalam setiap kehidupan kita. Ya, toh? Kalau tidak kuat, keluarganya bisa kocar-kacir. Jangan terkadang kita ini baik di luar keluarga kita, tetapi di dalam keluarga hancur-hancuran. Mohon maaf ya. Kita bisa duduk beribadah di sini, bisa menangis bersama-sama di tempat ini, mengucap syukur yang luar biasa tempat ini. Nanti sampai di rumah pada sakit gigi semua. Ya, sakit gigi neng bojone, neng anake, ngoro tuane. Nah, ya toh. Di sini ya toh menangis bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, ya toh. Di rumah sakit gigi. Apalagi yang ibu-ibu ini sakit hati ya. Disuruh suaminya buat sambel. Sambelnya sambel belelek gitu. Hati-hati. Kita mengharapkan bahwasannya kita menarik suasana surga di dalam diri kita juga harus menarik suasana surga di dalam keluarga kita. Baik gereja maupun di rumah harus sama. Yang ketiga adalah ini dalam karir kita, di dalam pekerjaan kita. Ya toh? Pasal 6 ayat yang ke-12 nanti bisa dibaca. Ini berbicara bahwasannya jangan sampai anak-anak Tuhan ini melanggar apa yang menjadi norma di dalam agama. Itu sudah pasti tidak boleh. Apalagi melanggar norma secara hukum negara, tidak boleh. Mungkin di dalam pekerjaan kita banyak sekali digoda. Ya toh, banyak sekali digoda. Ya, ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi sebagai anak Tuhan jangan sampai kita seperti itu. Orang di luar Tuhan tidak akan pernah mau membaca Alkitab. Tapi yang dilihat apa? Ya diri kita sendiri. Jangan sampai seperti kejadiannya, saya sering menemukan waktu saya masih di Bali itu adalah namanya Yohanes, Petrus, Yakobus, ya, Andreas dan lain-lainnya, tetapi paling banyak mendominasi namanya LP di Gerobokan. Penjara di Gerobokan tuh rata-rata namanya nama Kristen semua. Tindakannya apa ya? Pasti melanggar norma negara gitu toh. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi bahwa ya toh seorang bangsawan, seorang anak Tuhan atau pangerannya Tuhan dalam pekerjaan kita ini harus berhati-hati. Harus segambar dengan rupanya Tuhan. Jangan di luar rupanya Tuhan. Yang berikutnya kerajaan surga ini kita harus membawanya di dalam lingkungan sekitar kita. Di samping rumah atau luar tetangga desa, kita harus menjadi gambaran dan serupa dengan Tuhan. Membawa kedamaian.
Gitu. Ada kisah seperti ini, waktu saya pernah, ini benar ini, saya enggak bohong. Orangnya kaya, sangat kaya. Anak Tuhan. Memberkati pasti. Bar mulih gereja, senengane dukun. Ini benar ini, saya enggak bohong. Bes seperti itu, habis dukun dapat uang, karena dia juga punya usaha juga. Seneng anake duit. Ini benar, saya enggak bohong, saya menyaksikan sendiri. Lah jirine wong Kristen iki kok apik-apik lagi kok nganaki duit. Kayak standarnya berapa? Sama 10%. Di lingkungannya terkenal sebagai anak Tuhan, rajin beribadah, pulang ibadah dukun nganaki duit. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Khususnya di tempat ini gitu, apalagi di komunitas kita jangan seperti itu ya. Gitu. Jadi benar-benar bawa namanya kerajaan surga sebagai gambaran di dalam diri kita untuk orang sekitar kita. Ini sangat penting sekali. Yang kedua, poin yang kedua. Hidup dekat dengan Allah ini berbicara sebuah kebenaran. Ya. Kebenaran ini arti katanya berasal dari kata aletheia. Nah, kata kebenaran ini juga merujuk pada sebuah janji. Kata aletheia juga berarti tak terlupakan. Nah, ini bukan sekedar mengingat tetapi benar-benar tersimpan dalam sanubari kita. Tidak bisa dihapuskan di dalam diri kita. Nah, kalau orang mau menghapuskan namanya bukan aletheia tetapi lete. Bahasa Jawa nih apa lete? Apa-apa itu. Nah, kalau aletheia itu berarti kita tidak melupakan, tetapi kalau lete itu artinya lupa atau sengaja melupakan. Biasa nih, ini yang saya alami di dalam pelayanan saya. Ya saya juga kelap-kelop, nggak bisa ngomong. Setiap hari Minggu ada beberapa jemaat itu nggak datang. Saya kunjungi. Jawabnya begini. Lagi tanggal abang loh Pak, artinya meliburkan segala aktivitas. Ya asli ya bener tanggal abang ya. Minggu kan ya pas tanggal merah ya. Meliburkan aktivitas termasuk ke gereja. Itu melupakan artinya. Tetapi kalau kita masuk dan mengerti namanya aletheia, kita hidup dalam kebenaran, jangan sampai kita cari pembenaran. Ya. Kalau cari pembenaran itu gampang ya, jawabnya seperti tadi. Lagi tanggal abang ya Pak, waktu ini meliburkan segala aktivitas termasuk ke gereja Pak. Gitu. Ya wis gak iso ngomong wis. Gitu. Kapan-kapan apa tak mau tak rubah pas tanggal hitam gitu loh. Nah, ya. Kata aletheia dalam bahasa Inggris ini merujuk sebuah kata yang bermakna covenant, artinya ikatan perjanjian yang kekal antara Tuhan dan manusia. Nah, ini terbukti di mana nanti Tuhan telah memberikan keselamatannya untuk kita untuk selama-lamanya. Dan ini dalam penerapan kehidupan kita mengajarkan bahwasanya hal ini merujuk pada sebuah penerapan hubungan dalam perkawinan di mana Allah akan mengajarkan pertama menanamkan kepercayaan pada pasangan kita dengan sepenuh hati. Saya mohon maaf, saya tidak akan memakai kata pernikahan karena dalam konteks saya pernikahan itu identik satu paket dengan perceraian. Tetapi kalau perkawinan itu satu paket dengan kematian. Artinya perkawinan itu hanya nanti kalau Tuhan sudah memanggil pasangan kita, kita boleh menikah lagi. Enggak ada namanya perceraian ya.
Nah, dalam perkawinan itu pertama menanamkan kepercayaan pada pasangan kita dengan sepenuh hati. Sama seperti halnya Tuhan menanamkan kepercayaannya untuk kita. Enggak ada namanya menikah, enggak ada menanamkan enggak sepenuh hati. Kita semua ini yang banyak yang sudah menikah nggih. Ya toh? Pasti akan menanamkan kepercayaannya sungguh-sungguh dengan pasangan kita. Nak sing bujang ndang golek. Sing bisa diajak untuk bersama-sama menanamkan kepercayaannya satu dengan yang lainnya. Gitu. Terus yang kedua adalah memberikan pertanggungjawaban yang pasti antara pasangan. Ndak ada setelah menikah awakmu ngaloro aku ngidolo. Kamu makan aku enggak makan. Ndak ada seperti itu. Ndak pernah seperti itu. Wong pacaran kadang sik dulang-dulangan kok. Bahasa Rabi ora tau dulang-dulangan. Ya bener Pak, ngono to. Bener Pak. Cintaku waktu sebelum menikah adalah berbulan-bulan Pak, untuk Pak, berhari-hari Pak. Setelah menikah ganti cicilanku sing berbulan-bulan Pak. Nah ini kita mengajarkan, tetapi di dalam hasil namanya atau peristiwa atau kita memasuki dalam perkawinan, kita tetap harus menanamkan kepercayaan. Ya toh, menanamkan juga mengajarkan pertanggungjawaban. Susah seneng dilakoni bareng-bareng. Ojo sampai ora seneng awake dhewe oper perseneleng. Atine golek ijol. Oper tombok ya. Jangan seperti itu. Gek-gekan kok alah aku gak cocok kok ning gereja iki. Tak oper ae wis. Lah oper gereja ndak masalah, tetap ikut Tuhan. Ya toh? Lah oper aku wis gak seneng Gusti. Wis gak cocok karo Gusti, aku ndonga ora tau dijawab Gusti kok. Penak ning sebelah. Rumput tetangga lebih hijau. Kenyataane akeh sing sengsara. Ya toh? Kalau kita benar-benar menerapkan aletheia atau kebenaran di dalam hidup kita, mau susah, mau seneng, kita percaya bahwasannya Tuhan tetap setia untuk kita dan kita juga setia untuk pasangan kita. Ini yang menjadi faktor indikasi. Kalau kita setia dengan pasangan kita yang kelihatan, pasti tentunya kita juga setia dengan yang enggak kelihatan. Tetapi kalau kita enggak setia dengan Tuhan, ya toh, kita bisa jadi ya juga enggak setia dengan pasangan kita yang terlihat. Karena perkawinan itu adalah organisasi pertama yang Tuhan buat untuk manusia. Di mana ada kesatuan dari dua menjadi satu. Ya, baik satu hati, satu pikiran. Saya juga akan mengingatkan bahwasannya yang muda-muda yang sedang mencari pasangan, ya toh, harus mempunyai pedoman menikah itu atau perkawinan itu harus 2 kalimat, yaitu lawan jenis. Ya, 1, lawan itu harus siap menghadapi perlawanan dalam pikirannya masing-masing. Yang cowok sukanya sambal terong, yang cewek sukanya sambal teri. Kalau sudah serumah, ya toh, ya harus dimodifikasi masaknya. Yang cowok sukanya tidurnya tengkurep, yang ceweknya suka tidurnya terlentang, gek ditambah plus ngorok. Kalau sudah satu ranjang ya harus siap menerima perlawanan tersebut. Ya toh? Yang kedua adalah jenis. Jenis itu kita harus cari sama-sama manusianya. Karena ada beberapa kasus di mana seseorang menikah dengan hewan, dengan bangunan, ya toh. Terus dengan apa lagi? Ada namanya robot itu apa? Baby doll apa itu namanya? Seperti itu.
Gitu. Kan nggak lazim toh, kita harus menikah sejenis kita, sama-sama manusia gitu loh ya. Nah ini penting sekali ya yang masih bujang-bujang ini gitu. Terus yang sudah menikah yuk ojo ririk-ririk neh gitu loh. Karena kita masih terikat kontrak perkawinan ya. Dan jangan mengharapkan dan cepet budalo. Gitu ya. Nah, berbicara namanya menanamkan kepercayaan dan tanggung jawab, ada 4 kali Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ini di ayat yang 27, 28, 30 dan 32. Siapakah di antara kamu, ya toh? Dan mengapa kamu khawatir? Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Dan bahwa kamu memerlukan semuanya itu berbicara antara 2 individu. Tuhan menanamkan kepercayaan untuk kita. Dan kita pun juga harus menanamkan kepercayaan untuk Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk diri kita, ya kita ganti bertanggung jawab untuk Tuhan. Ya toh? Makanya itu gak usah kita khawatir, gak usah apa kamu, ya toh? Kalau bicara siapa kamu, aku mungkin umurku setengah nom, setengah tuwek. Ya. Sebetulnya ya keder juga menghadapi bapak ibu, karena ya masih muda, umur saya masih kepala 3 soalnya, kayak 3 belum genep lagi, gitu. Nah, bicara khawatir, hampir semua orang khawatir, enggak khawatir, tidak khawatir. Saya pun kadang juga merasakan kekhawatiran, sama. Tetapi dengan ayat ini kita dikuatkan Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, kita mempercayakan kehidupan kita dengan Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab untuk diri kita. Ini harus ditanamkan benar-benar di dalam diri kita. Makanya, ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Makanya ayo Bu, ndang jawilo bojone. Aku maring ini dandanana ya Pak ya, dan tukokno skincare gitu ya. Ajak ning salon Pak, aku ganti didandani ben aku ketok ayu, ngono to. Engko ning omah sampean ganti tak servis Pak, tak gekno kopi, tak gawekno teh wis to gitu ya. Nah, terus yang berikutnya bahwa kamu memerlukan semuanya itu, ya toh. Semua orang itu memerlukan, ya toh. Saya, Bapak Ibu yang muda-muda juga memerlukan namanya penampilan. Ya toh? Tuhan sudah cukupkan. Tuhan sudah namanya tanggung jawab. Nah, penampilan kita secara rohani ya harus segambar dan serupa dengan Tuhan. Bawa kerajaan Allah, bawa kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan kepada lingkungan sekitar kita. Kalau ini serasi, sepadan, sejalan, ya toh, baru kita berbicara hidup dekat dengan Tuhan. Itu adalah yang ketiga, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lah kita pelit, ya toh, lah kita kikir, kita cetil, ya toh, siap-siap. Nanti kita ndak ada yang mau menemani. Tetapi enaknya, ini kemarin saya khotbahkan, kalau hidupnya pengen awet, pengen panjang umur, ya toh, belajar kikir, belajar pelit, belajar sejahat mungkin. Kenapa? Karena orang yang mempunyai pemikiran itu kok awet uripe. Kenapa mboten? Tapi lak sing cidhek karo Gusti kok ndang cepot rasane. Tetapi ada efek buruknya. Suatu saat digeding, ada di desa kami, di desa Pogaje itu, orang bilang itu sebutan mak lampir. Karena anaknya kaya, sukses. Tetapi ibunya ini yang bernama Mak Lampir ini usahanya rentenir. Kalau udah tanggal dateng bener itu. Nagih bener. Kayak jelala kok yo awet tenan uripe. Mati gak mati, urip gak urip. Nah kena stroke iki. Bener itu. Waktu sudah meninggal, aduh deh.
yang datang ini loh bisa dihitung jari 10. Gitu. Yang datang itu. Kayak selamat ya omah ya cidek kuburan. Karena ngeterno tok. Tapi yang datang benar Bapak Ibu. Hampir dari 10 ini enggak komplit ini. Gitu. Nah, apakah kita mau demikian? Kan enggak ada ya. Gitu. Jadi benar-benar kalau kita sudah memahami kerajaan Allah ya toh yang dibawa dalam diri kita, dibawa keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, dan kita mengerti kebenaran Tuhan dan janji Tuhan, baru ayat yang ketiga ini adalah semua itu ditambahkan kepadamu. Dalam sebuah kepercayaan seseorang berbicara tentang kebenaran atau aletheia, akan janji Allah, aletheia itu layak untuk dipercaya. Kita harus mengerti kebenaran dan jangan sampai kita keluar daripada kebenaran itu. Jangan cari pembenaran. Ini. Jangan sampai cari pembenaran. Pembenarannya bagaimana Pak? Ya toh. Yen di dalam ini sederhana. Biasanya bapak-bapak ini itu kalau menyembunyikan uang itu pinter. Jelalah konangan karo bojone. Pak iki duit apa Pak? Aduh, amit to ya. Saya minta maaf. Iki duit sial Bu, aja mbok demek Bu ngono. Lah napa sial? Iya Bu, soalnya sialan ketahuan Ibu kok. Ya toh? Nah, terus ibu iki ya pinter juga. Matematika seorang perempuan mengatur keuangan itu laki-laki hampir-hampir kalah. Uang 100.000 warnanya merah ya toh, pagi dikasih, sore luntur jadi abu-abu. Rp100.000 bisa hidup untuk 1 minggu. Piye carane? Mbak sampai sekarang masih penasaran ya belajar sama ibu-ibu ini. Ya toh? Tapi lah bapak-bapak 100.000 iso-iso mong dadi 2 dino. 2 menit dadal malahan. Tapi ada laki-laki yang pinter bisa 1 tahun dibelikan kalender. Kok Pak kalender Pak? Iyalah, iki ben awet makanya ngitung bulanan itu biasa cari pembenaran ya. Tetapi saya berharap di sini kita semua harus cari namanya kebenaran di dalam firman Tuhan. Terbuka dengan pasangan kita. Kita mengasihi, menyayangi dan bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu adalah kebenaran juga merujuk pada sebuah janji atau kovenant adalah ikatan perjanjian yang kekal antara Allah dan manusia. Ini pasti. Dan itu tidak bisa tergantikan dan tidak bisa dilanggar. Kalau kita benar-benar setia bersama dengan Tuhan, hidup seturut dengan gambaran Tuhan, Tuhan sudah sediakan apa yang kita pikirkan. Dan bahkan yang belum kita pikirkan, Tuhan mungkin sudah rencanakan untuk kita. Dan itu pasti. Tapi kalau kita enggak setia di dalam Tuhan, yo siap-siap resiko ditanggung penumpang. Berikutnya, besar kepercayaan janji tersebut akan membuat kita harus terus mempercayainya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Ojo berhenti di tengah jalan. Seperti saya katakan tadi, ikut Tuhan itu bukan berbicara tentang namanya suka, tetapi juga ada namanya duka. Nah, saat kita berduka itu kita harus melewati. Jangan kita berhenti dan oper imane. Kalau sudah oper imane, ya toh sama, resiko ditanggung penumpang. Kita harus mempertahankan berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang tidak sedih hari ini? Ayo silakan. Siapa yang enggak bersedih hari ini? Rata-rata bersedih. Tetapi apakah kita berhenti enggak mengikut Tuhan? Enggak, kita harus maju.
Karena kita yakin dan percaya Tuhan ada dan berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara. Tuhan menguatkan saya dan saudara, dan itu harus ditanamkan kepercayaan itu sampai Tuhan memanggil kita. Yang berikutnya, saat kita sudah mempercayai janjinya, Tuhan sudah pasti bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Orang yang di luar Tuhan, Tuhan bisa mencukupkan. Apalagi kita yang hidup dan dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan prioritaskan. Asal yang pertama tadi, bawa kerajaan surga di dalam diri kita. Keluarga kita, ya toh, pekerjaan kita, lingkungan kita, dan pahami benar janji Tuhan untuk diri kita. Baru dampaknya kita akan terima. Jangan dibalik loh ya, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti cutel, gak dapat apa-apa. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang untuk tim musik. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Kita mengimani apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita. Mungkin banyak sekali masalah, ya toh, tetapi kita masih punya Tuhan yang besar, yang memampukan kita menjalani hidup ini lebih berarti, lebih kuat dan lebih semangat lagi mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita akan mengimani pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam
sesatkan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya mengundang untuk jemaat berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga berjanji dalam setiap kehidupan kita akan mencukupkan kebutuhan kita, menguatkan kita dalam setiap kekhawatiran kita, dalam setiap persoalan kehidupan kita. Kuasa Tuhan memampukan kita untuk kita menjadi seorang pemenang, menjadi seorang anak-anak Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bab diri kita, keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan bahkan lingkungan kita. Kita akan yang menjadi yang terbaik. Kita menjadi seorang penginjil-penginjil hebat untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang sangat hebat dalam hidup kita. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami meyakini setiap pujian yang kami nyanyikan, kami memiliki Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami diajarkan Tuhan, kami lebih ingin dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Membawa kerajaan surga di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami dan lingkungan kami Tuhan. Kami diajarkan Tuhan, dimotivasi, bahkan mungkin Engkau tegur Tuhan, bahwasanya kami harus memahami kebenaran daripada Engkau Tuhan. Bahwasanya setiap kebenaran-Mu memberikan kami bukti janji yang nyata. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap kebenaran kami yang kami curahkan kepada Engkau, Engkau memberikan tanggung jawab-Mu kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bertanggung jawab untuk iman kami Tuhan. Bertanggung jawab Tuhan untuk kami mempertahankannya sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Kami bertanggung jawab juga Tuhan untuk pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan. Kiranya tetap di dalam lingkup tangan-Mu Tuhan. Tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati gembala sidang di tempat ini, Ibu Dede dan Bapak Markus Tuhan. Dan seluruh anak-anaknya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Jadikan juga Tuhan dalam setiap kehidupan kami, baik Bapak Gembala, keluarga dan seluruh sidang jemaat-Mu, menjadi seorang penginjil-penginjil yang hebat di dalam setiap kehidupan kesehariannya Tuhan. Memperkenalkan kerajaan surga Tuhan. Memperkenalkan bukti kabar gembira kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
dan bisa membawa kembali kepada Engkau Tuhan. Nah, firman Tuhan yang hamba-Mu dapat sampaikan Tuhan, kiranya termatrai bagi seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi ini saya melihat ada seorang saudara kita yang pertama kali hadir. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Nama, alamat, nomor sepatu mungkin. Yati. Oh, Yati, iya Pak. Rumahnya di mana Pak? Di Balapan. Puji Tuhan. Boleh yang di sampingnya Pak Suyadi boleh memberikan jabat tangan untuk Pak Suyadi. Puji Tuhan. Semoga bisa kerasan bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Tuhan menolong kita semua. Semua hati ya hari ini ya. Boleh lihat kanan kiri dulu. Kok kelihatannya tewogap ya. Iya. Oh adem ya. Saya cuma takut pulang gereja waduh tegang iki dong ngopo to nang gereja ya. Itu kita ke gereja bersukacita bersama-sama. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Mas Irfan yang telah membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan pakai dengan lebih dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Adakah di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini hadir dengan pergumulan apapun yang menyesakkan hatimu? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan buat engkau. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini kepadamu. Menjadi tanda kami menyerah, menjadi tanda kami hampir-hampir putus asa karena mungkin jalan di depan kami menjadi semakin sulit untuk kami lalui. Tetapi pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat keyakinan iman kami pulang dari tempat ini membawa pertolongan yang dari Tuhan. Kalau kami hari-hari ini, kami sedang bersedih hati, kami menangis, mungkin orang sekitar kami tidak melihatnya, tetapi kami tahu kami pulang membawa sorak-sorai yang dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan jalan keluar kekuatan yang baru bagi kami. Hamba berdoa kepada umat-Mu yang mungkin sakit dimanapun berada, baik yang hari ini datang, yang hari ini menyaksikan secara online. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mengalir kesembuhan yang dari sorga. Dipulihkanlah engkau dari sakitmu, bangkitkan imanmu dan terima mujizat. Setiap pergumulan apapun yang kau alami, hari ini hamba-Mu mendoakan supaya setiap umat-Mu terima kelegaan. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang pagi hingga selesai ibadah ini, kami menikmati kehadiran-Mu dan Roh-Mu tinggal di dalam hati kami. Sebentar kami pulang, kami pun meyakini
penyertaan Tuhan tidak akan terlepas dari hidup kami. Malaikat Tuhan bersama dengan kami dan sepanjang minggu ke depan kami akan menikmati pemeliharaan yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kami di hadapan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah segala berkat terbaik ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan memeteraikan berkat itu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat katakan, amin.